Begitu. Jadi kesepakatan ini dilakukan di TPS bukan di distrik atau di kabupaten. Terus kesepakatan satu kali dilakukan pada tanggal 27. Komisi Pemilihan Umum Papua Pegunungan menegaskan sistem noken hanya berlaku pada saat pencoblosan di TPS-TPS dan tidak berlaku saat pleno tingkat PPD dan kabupaten hingga provinsi. KPU Provinsi Papua Pegunungan mengingatkan pada seluruh jajaran penyelenggaraan pemilihan umum di tingkat bawahnya untuk bersikap tegas dalam hal teknis, proses dan mekanisme pemungutan suara menggunakan sistem noken yang digunakan di Provinsi Papua Pegunungan. Komisioner KPU Papua Pegunungan dari Divisi Teknis Penyelenggara, Melkianus Kambu menegaskan, mekanisme pemungutan suara sistem noken atau sistem ikat atau kesepakatan itu hanya berlangsung satu kali dan terjadi di TPS pada saat hari pemungutan suara, yakni pada tanggal 27 November lalu. Dirinya menjelaskan setiap TPS yang dituakan untuk menyampaikan kesepakatan pada KPPS untuk diisi dalam berkas C hasil. Kemudian dibagikan kepada para saksi dengan legalitas cap stempel di TPS-TPS sebagai bukti, sehingga tidak ada lagi kesepakatan setelah tanggal 27 November di tingkat apapun, termasuk PPD, KPU Kabupaten, dan KPU Provinsi. Di dalam keputusan KPU, peraturan KPU nomor 17 tahun 2024, ada pasal di situ saya lupa, tapi mengatur tentang sistem noken. Diperjelas dengan keputusan KPU nomor 1774 bab 4 menerangkan, menjelaskan tentang sistem noken. Di Papua Pegunungan ada 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, ada 6 kabupaten menggunakan sistem noken atau ikat atau sepakat. Khususnya di Yahukimo itu ada 51 distrik, ada 50 distrik menggunakan sistem ikat atau noken. Satu distrik yang menggunakan sistem coblos atau one man one vote, yaitu distrik IKI. Sedangkan noken itu kesepakatannya dilakukan di TPS, dituangkan dalam C hasil. Jadi setiap TPS itu ada yang dituakan tuh memberikan, menyampaikan atau kesepakatan itu dilakukan menyampaikan kepada penyelenggara kami di KPPS untuk mengisi C hasil. C hasil itu diisi semua, setelah itu salinannya diberikan kepada saksi tiap calon, baik itu provinsi, calon gubernur maupun wakil gubernur, bupati dan wakil bupati diberikan. Pengawas TPS itu juga diberikan. Terus ada yang KPPS tempel di TPS yang bersangkutan supaya orang saksikan. Begitu. Jadi kesepakatan ini dilakukan di TPS bukan di distrik atau di kabupaten. Terus kesepakatan satu kali dilakukan pada tanggal 27. Kalau di tanggal 28, 29 dan seterusnya sampai hari ini tidak ada kesepakatan kedua, ketiga dan keempat. Semua hanya kesepakatan satu kali tanggal 27. Itu dalam sistem noken itu begitu. Saat ini terdapat kejadian di mana sejumlah pihak ingin mengubah hasil sistem noken setelah hasil hari pemilihan. Padahal saat hari pencoblosan sistem noken telah dilakukan dan tidak menyampaikan keberatannya. Diungkapkan seharusnya jika terdapat keberatan dalam proses pemilihan sistem noken yang terjadi di lapangan, maka panitia menyiapkan formulir keberatan atau kejadian khusus yang diisi oleh yang bersangkutan di TPS. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Para TV News Indrajaya mengabarkan.